Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Indri Aninda Ramasari NIM terakhir 056 dan Faruk Mubarok NIM terakhir 066 akan membahas tentang aksioma 4.1, aksioma 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 serta teorema 4.1. Nah, kita akan membahas dari aksioma 4.1 terlebih dahulu. Aksioma 4.1 berbunyi ada paling sedikit 2 titik. Ini berarti pada geometri afin terdapat minimal 2 titik. Kemudian pada aksioma 4.2 jika ABC suatu segitiga BCD dan CEA, maka pada garis DE ada suatu titik F yang memenuhi AFB. Bisa dilihat di gambar di samping ada ABC, di mana ABC adalah sebuah segitiga, kemudian BCD adalah sebuah garis, dan CEA juga sebuah garis. Kemudian ada F yang memenuhi AFB. Nah, di sini ada perpanjangan DE yang memotong AB di F. Kemudian AFB ini berupa sebuah garis. Kemudian kita melanjutkan ke aksioma 4.3, di mana aksioma 4.3 ini berlaku dalam bidang dimensi 2 yang berbunyi semua titik ada dalam satu bidang. Nah, di sini seperti yang terlihat pada gambar, kami menggunakan 3 titik, di mana 3 titik ini sudah mewakili semua titik pada bidang yang berwarna kuning ini. Nah, kemudian untuk aksioma 4.4, untuk setiap partisi dari semua titik pada suatu garis dalam dua himpunan yang tidak kosong, sedemikian hingga tidak ada titik dari masing-masing himpunan lainnya, maka ada satu titik dari satu himpunan yang terletak di antara setiap titik dari himpunan itu dan setiap titik himpunan lainnya. Nah, kalau kita lihat seperti gambarnya, ini berarti di antara dua buah titik yang segaris selalu ada satu titik. Jadi tidak peduli seberapa dekat kedua titik, di antaranya selalu ada titik lain. Nah, kemudian aksioma 4.5. Untuk sebarang titik A dan sebarang garis R yang tidak melalui A, ada paling banyak satu garis melalui A dan bidang AR yang tidak memotong R. Nah, di sini ada garis yang tidak memotong R. Ini berarti garis tersebut adalah garis yang sejajar dengan R, karena garis yang sejajar, dua garis yang sejajar tidak pernah saling berpotongan. Seperti yang kita lihat pada gambar pertama, ada titik A dan garis R. Kemudian dibuat garis yang tidak memotong R dan melalui A. Berarti garis tersebut sejajar dengan R dan melalui A. Lalu kita akan menuju ke aksioma 4.6 yang berbunyi jika A aksen, B aksen, C aksen, dan O adalah 7 buah titik berlainan sedemikian hingga A aksen, B aksen, dan C aksen adalah 3 buah garis berlainan melalui O, dan jika AB sejajar A aksen, B aksen, BC sejajar dengan B aksen C aksen, maka CA sejajar dengan C aksen A aksen. Seperti yang sudah ada pada gambar, di mana ada segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kemudian A dihubungkan dengan A aksen sehingga membentuk garis A aksen. Dilakukan juga untuk B dihubungkan dengan B aksen, kemudian C dihubungkan dengan C aksen. Nah, dari ketiga garis hasil penghubungan tadi, ketiganya berpotongan di O. Nah, ini berlaku untuk
dua segitiga yang berbeda ukuran tapi sisinya sejajar, di mana di sini segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu berbeda ukuran, tetapi AB sejajar A aksen, B aksen, BC sejajar B aksen, C aksen, dan AC sejajar A aksen, C aksen. Kemudian pada kesejajaran dalam geometri affin ini adalah suatu relasi ekuivalensi. Jadi memenuhi 3 sifat. Sifat yang pertama adalah refleksi, yaitu setiap garis A sejajar dengan A sendiri. Itu berlaku untuk berarti semua garis sejajar dengan dirinya sendiri. Kemudian simetrik, yaitu jika garis A sejajar dengan garis B, maka garis B sejajar dengan garis A. Kemudian sifat transitif, yaitu jika garis A sejajar dengan garis B dan garis B sejajar dengan garis C, maka garis A sejajar dengan garis C. Nah, di sini ada 3 garis, di mana jika garis pertama sejajar garis kedua dan garis kedua sejajar garis ketiga, maka ketiga garis tersebut sejajar satu sama lain. Kemudian kita masuk ke teorema 4.1, di mana jika A, B, C dan A aksen, B aksen, C aksen adalah dua segitiga dengan titik-titik sudut yang berlainan, diletakkan sedemikian hingga BC sejajar dengan B aksen, C aksen, CA sejajar dengan C aksen, A aksen, dan AB sejajar A aksen, B aksen, maka ketika garis A aksen, B aksen, dan C aksen adalah berpotongan di satu titik disebut konkuren, atau jika tidak konkuren ia sejajar. Nah, buktinya di sini kita akan membuktikan dua tahap. Tahap pertama itu kita membuktikan dia konkuren, dan yang kedua kita membuktikan dia itu sejajar. Nah, bukti teorema 41 yaitu berpotongan pada satu titik atau konkuren. Di sini kita mempunyai premis A, B, C dan A aksen, B aksen, C aksen, dua segitiga dengan titik-titik sudut berlainan dengan BC sejajar B aksen, C aksen, CA sejajar C aksen, A aksen, dan AB sejajar A aksen, B aksen. Kemudian kita beri premis tambahan, andaikan A aksen, B aksen, dan C aksen tidak semuanya sejajar. Misalkan A aksen dan B aksen berpotongan di titik O. Nah, di sini kita buat pengandaian di mana tidak semuanya itu sejajar ya. Jadi cuma ada dua garis yang saling berpotongan, di mana satu garis lainnya itu tidak berpotongan. Kemudian poin ketiga, hubungkan O dengan C, perpanjang OC sehingga memotong B aksen, C aksen di titik C aksen aksen. Di sini karena satu garis tadi tidak berpotongan, kita buat atau konstruksi titik C aksen aksen pada B aksen, C aksen yang dipotong oleh OC, supaya ketiga garisnya berpotongan tepat di O. Nah, dari situ kita dapatkan A aksen, B aksen, dan C aksen berpotongan di O. Nah, kemudian dari poin 1 yaitu premis dan 4 kita dapatkan bersama dengan aksioma 4.6, hasilnya BC sejajar dengan B aksen, C aksen, AC sejajar A aksen, C aksen aksen, dan AB sejajar dengan A aksen, B aksen. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa C aksen aksen itu terletak pada A aksen, C aksen. Sedangkan pada A aksen, C aksen ada C aksen, ada itu C aksen, sehingga kita mendapatkan C aksen aksen berimpit dengan C aksen. Oh ya, untuk yang lupa tentang aksioma 4.6, aksioma 4.6 berbunyi jika A aksen, B aksen, C aksen, dan O adalah 7 buah titik berlainan, sedemikian hingga A aksen, B aksen, C aksen adalah 3 buah garis berlainan melalui O,
Dan jika AB sejajar A aksen B aksen, BC sejajar dengan B aksen C aksen, maka CA sejajar dengan C aksen A aksen. Kemudian kita lanjutkan untuk poin setelahnya. Kita saja sudah dapat bahwa C aksen berimpit dengan C aksen. Nah, maka dari itu kita bisa mengganti C aksen pada garis A aksen C aksen dengan C aksen. Kita kemudian mendapatkan A aksen, B aksen, dan C aksen berpotongan di titik O. Jadi di sini kita dapat ketiganya sudah berpotongan. Nah, di sini pengandaian salah. Kenapa salah? Karena pada poin kedua kita tadi mengandaikan bahwa A aksen, B aksen, dan C aksen semuanya berpotongan di titik O. Sementara di poin ke-8 kita mendapatkan bahwa ketiganya berpotongan di titik O. Maka pengandaian salah. Seharusnya ketiga garis yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen berpotongan pada satu titik atau konkuren. Nah, tadi kita sudah membuktikan bahwa ketiga garisnya adalah berpotongan di satu titik atau konkuren. Sekarang kita akan membuktikan teorema 4.1 pada kesejajaran. Nah, sekarang kita buat premis segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen dengan titik sudut berlainan dan AB sejajar dengan A aksen, B aksen, AC sejajar dengan A aksen, C aksen, dan BC sejajar dengan B aksen, C aksen. Kemudian kita beri premis tambahan, seandainya ketiga garis tidak berpotongan di satu titik. Artinya ada dua garis yang saling sejajar, di mana satu garis lainnya itu tidak sejajar dengan kedua garis ini. Nah, di sini kita mengambil dua garis yang saling sejajar itu adalah A aksen dengan B aksen. Nah, dari itu kita konstruksi bersamaan dengan aksioma 4.5 yang berbunyi untuk sebarang titik A dan sebarang garis R yang tidak melalui A ada paling banyak satu garis melalui A dan bidang AR yang tidak memotong R. Kita di sini membuat garis sejajar yang dengan A aksen dan melalui C. Nah, dari garis itu kita menuju ke poin 5, kita ambil titik C aksen pada garis yang sudah kita buat tadi yang sejajar dengan A aksen hingga AC sejajar dengan A aksen, C aksen, dan BC sejajar dengan B, C aksen. Kemudian C aksen pada A aksen, C aksen, dan C aksen juga pada B aksen, C aksen. Nah, dari keduanya kita dapat menyimpulkan bahwa C aksen ini berimpit dengan C aksen. Kita dapat dari poin 6 dan diketahui AC sejajar A aksen, C aksen, BC sejajar dengan B aksen, C aksen. Selanjutnya, karena C aksen berimpit dengan C aksen, maka kita dapat mengganti C aksen dengan C aksen seperti pada poin 8 dan 9, di mana C aksen sejajar dengan A aksen dan C aksen sejajar dengan B aksen. Nah, kemudian kita gunakan sifat transitif, di mana jika A aksen sejajar dengan C aksen dan C aksen sejajar dengan B aksen, maka A aksen sejajar dengan B aksen sejajar dengan C aksen. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa pengandaian salah. Kenapa salah? Karena kita tadi mengandaikan bahwa
ketika garis tidak berpotongan pada suatu titik, artinya ada dua garis sejajar. Nah, sementara di poin nomor 10 ini kita dapatkan bahwa ketiga garis adalah saling sejajar satu sama lain. Maka dari itu pengandaian salah. Yang benar adalah bila A aksen sejajar dengan B aksen sejajar dengan C aksen. Jadi untuk kesejajaran pada teorema 4.1 ini terbukti ya. Terima kasih karena sudah memperhatikan dan semoga bermanfaat.